Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan belajar topik tax planning ya. Bagaimana Anda bisa melakukan perencanaan pajak legal dengan memecah badan usaha ya, setelah yang satu ini. Oke guys, pastikan teman-teman ya tonton video ini sampai habis, karena saya akan hari ini akan ngasihkan teman-teman gambaran secara detail bagaimana teman-teman ingin mendapatkan pajak yang lebih hemat ya, dengan Anda bisa melakukan pemecahan badan usaha. Ya, ini mungkin buat teman-teman juga yang sering bertanya ya, gimana Kak caranya supaya dapat pajak lebih hemat ya, karena mungkin kalian sudah mendapatkan omset di atas 4,8 M ya, mungkin ya dapat omset di atas 4,8 M, akhirnya Anda bingung karena pajaknya sudah semakin tinggi, pajaknya sudah kena tarif. Kalau misalnya Anda sebagai pribadi di atas 4,8 M ya, pastinya Anda kena pajak. Itu yang pertama untuk PPN ya, pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, Anda juga mendapatkan tarif pajak yang ini ya, PPh yang normal ya, yang 5%, 15%, 25%, 30% ya. Tapi kalau seandainya di atas 4,8 M omsetnya, bisa jadi Anda sudah kena pajak tarifnya yang 30% ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara ngitungnya, silakan lihat video-video saya yang lain yang sudah sempat saya bahas bagaimana cara menghitung pajak pribadi ya. Nah, lalu untuk yang pajak badan juga sama. Kalau Anda di atas 4,8 M nih ya, Anda juga akan kena pajak PPN pasti ya, 10% daripada nilai omset, nilai penjualan. Yang kedua, Anda juga akan kena terkait dengan pajak badan, yaitu sebesar 22% ya tahun ini. Tapi tahun depan akan menjadi mungkin 20%, lebih rendah ya. Tapi anyway juga cukup tinggi dibandingkan tarif pajak yang UMKM. Nah, sekarang banyak teman-teman yang tanya sama saya, Pak, gimana sih Pak caranya supaya saya bisa dapat tarif yang UMKM? Anyway, teman-teman ngerti enggak tarif yang UMKM seperti apa ya? Jadi gini, supaya saya jelaskan ulang ya, biar teman-teman nggak terlalu bingung gitu ya. Jadi gini guys, untuk teman-teman yang masih punya omset di bawah 4,8 M guys, tapi Anda harus punya klausul tertentu. Anda mesti punya pekerjaan tertentu yang diizinkan oleh pemerintah, oleh pajak ya. Nah, itu Anda baru bisa mendapatkan tarif UMKM selama omset Anda masih di bawah 4,8 miliar per tahun ya, per tahun. Jadi setahunnya maksimal 4,8 miliar ya. Nah, kalau Anda masih di bawah 4,8 miliar per tahun guys, Anda masih bisa kena tarifnya adalah 0,5% dikalikan omset. Ya, jadi cukup murah banget, sangat murah lah kalau menurut saya ya. Jadi 0,5% dikalikan omset. Ya, terutama kalau Anda yang punya net profitnya di atas 10%, itu pasti murah banget ya. Tapi kalau Anda misalnya net profitnya Anda di bawah 5%, nah itu mungkin Anda perlu pikir-pikir karena bisa jadi mahalan pajak yang UMKM ya. Tapi kalau misalnya net profitnya di atas 10%, rata-rata itu pasti akan lebih murah yang UMKM ya, yang 0,5% dikalikan omset. Nah, setelah Anda tahu, oke ternyata omset saya ini di atas 4,8 M Kak ya, omset saya di atas 4,8 M Niko, misalnya gitu ya. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya Anda bisa melakukan perencanaan pajak yang hemat ya, yang legal ya. Hari ini saya di channel kita ini saya tidak pernah ngajarkan teman-teman untuk belajar pajak yang nggak legal, saya tidak mau ya teman-teman. Kalau melihat channel ini, yang subscribe channel ini, saya akan ajarkan teman-teman caranya yang legal ya, supaya Anda bisa tidurnya enak, Anda bisa nggak kepikiran, nggak stres ya, nggak sampai mohon maaf nih jantungan gitu ya kalau dapat surat cinta gitu ya. Nah, gimana caranya supaya Anda tetap bisa legal perencanaan pajaknya tapi tetap hemat ya. Nah, sesuai dengan topiknya, maka saya ngomong teman-teman, kita bisa menggunakan alternatif namanya pemecahan badan usaha. Jadi teman-teman boleh melakukan pemecahan badan usaha dan ini legal hukumnya ya, selama ada beberapa ketentuan yang harus Anda pikirkan ya. Nah, tapi sebelum Anda memecahkan omset, saya kasih teman-teman pandangan dulu ya. Sebelum Anda memecahkan badan usaha Anda, saya kasih Anda pandangan dulu. Apa saja yang perlu Anda pertimbangkan sebelum Anda memecah badan usaha ya. Kenapa? Karena banyak mungkin teman-teman di luar sana itu diajarin sudah pecah badan usaha aja. Tapi saya boleh katakan, pecah badan usaha itu belum tentu menjadi satu solusi untuk Anda membayar pajak secara legal ya, atau malah jadi Anda malah puyeng ya. Kenapa kok puyeng? Karena tentunya waktu Anda memecah badan usaha gitu ya, misalnya Anda dari satu CV nih atau satu PT ya, Anda mau pecah berapa CV atau berapa PT. Tentunya guys, yang akan terjadi adalah apa? Anda akan mendapatkan masalah baru dengan proses administrasi baru. Ya, Anda akan mendapatkan
harus menambahkan tim baru ya, Anda harus menambahkan administrasi lagi yang baru, dan itu cukup membuat pusing guys ya. Jadi sebelum Anda pecah, Anda pikirkan dulu apakah memang layak untuk Anda pecah atau enggak ya. Nah, pertimbangan pertama untuk teman-teman ketika Anda mau melakukan pemecahan badan usaha, pastikan yang pertama adalah Anda cek dulu seberapa besar omset Anda ya. Kalau misalnya omset Anda di range kira-kira mungkin ya, sekarang kira-kira setahunnya kira-kira 7M ya, kira-kira misalnya 10M gitu ya, atau kira-kira mungkin masih ya under 10M lah menurut saya ya, kalau yang masih masuk akal ya. Nah, kalau Anda under 10M, misalnya Anda pecah menjadi 4,8M per CV, maksimal Anda mesti punya 3 perusahaan. Ya, itu aja sudah mulai pusing. Oke? Jadi masih masuk akal ya. Tapi kalau misalnya omset Anda misalnya sudah 30M setahun, 50M setahun, menurut saya tidak perlu Anda pisah ya. Tidak perlu Anda kepikiran untuk mecah ya. Ada yang rada ekstrim gitu ya, pengusaha agak ekstrim, dia karena punya omset misalnya nih 40M setahun, dia pecah menjadi misalnya 10 CV. Wah, pusing juga tuh ya ngurusin transaksi 10 CV ya, dan itu cukup tidak worth it ya, tidak menguntungkan Anda pastinya ya. Jadi kalau Anda sudah pecahnya terlalu banyak, Anda perlu pikirkan juga sebaiknya tidak usah ya, sebaiknya tidak perlu. Kenapa? Karena proses administrasinya akan membuat Anda semakin pusing juga. Itu yang pertama perlu Anda pikirkan. Yang pertimbangan kedua, ternyata ketika Anda memecah badan usaha 4,8M, itu juga Anda perlu pikirkan ya, bahwa kedepannya ini masih isu ya, belum tahu ya, ini masih isu ya, kedepannya katanya batas 4,8M ini akan diturunkan, tapi belum pasti. Akan diturunkan tapi belum pasti. Nah, misal saja diturunkan ya, berdasarkan informasi yang saya dengar katanya akan diturunkan ke angka 600 juta katanya, tapi belum pasti juga ya. Dari 4,8M Anda turun ke 600 juta ya, maka guys, satu PT yang 4,8M setahun akan menjadi 8 PT baru ya, 600 jutaan ya. Dan Anda bayangkan ketika Anda menjadi 4,8 ke 600 juta, itu Anda pusingnya minta ampun ya. Anda akan mendapatkan masalah baru di sana ya. Jadi Anda perlu pikirkan, perlu tidak saya pisah badan usaha ini ya. Jadi pertimbangannya juga itu. Pertimbangan berikutnya juga yang Anda perlu pikirkan ya, ketika Anda benar-benar mau memecah badan usaha tersebut, Anda mesti lihat apakah supplier Anda itu PKP atau enggak. PKP itu maksudnya menerbitkan faktur ya. Kalau memang ternyata supplier Anda banyak yang bisa menerbitkan faktur pajak, saran saya tidak perlu Anda pisah badan usaha. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah menerbitkan faktur. Ya, tidak perlu Anda mempertimbangkan lagi apa yang Anda pisah. Ya, mungkin Anda perlu pertimbangkan ulang, perlu dipisah atau enggak. Ya, jadi kalau semua sudah menerbitkan faktur, saran saya mungkin pertimbangkan ulang, lebih baik dibuat sama saja. Ya, itu yang Anda perlu pertimbangkan dulu. Nah, sekarang ketika Anda sudah yakin dan percaya bahwa saya akan memecah badan usaha saya, Pak, ya, apa yang perlu Anda pertimbangkan? Apa yang perlu Anda siapkan, ya? Yang pertama, guys, ketika Anda memecah badan usaha, pastinya Anda harus punya badan usaha sendiri-sendiri, dan itu berbentuknya harus minimal CV. Kalau UD tidak bisa, tidak berlaku pecah badan usahanya, karena semuanya digabung ke pribadi, ya. Tapi kalau CV Anda boleh pecah beberapa badan usaha, ya. CV, PT silakan. Ya, itu yang pertama. Kedua, ketika Anda sudah di dalam CV atau PT, ya, maka Anda harus pastikan bahwa ketika Anda melakukan pembelian itu juga dilakukan oleh masing-masing CV atau masing-masing PT. Tidak boleh Anda waktu membeli, Anda dibelikan satu CV yang sama, satu PT yang sama, terus Anda distribusikan ke PT-PT yang lain. Nah, itu tetot, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh dengan cara itu. Anda bolehnya membeli dari masing-masing CV atau masing-masing PT, itu yang diperbolehkan, ya. Yang ketiga, ketika Anda sudah membeli dari masing-masing CV dan masing-masing PT, maka Anda juga perhatikan bagaimana Anda bisa menyimpan, ya, Anda bisa menyimpan inventory atau stok tersebut secara sendiri-sendiri, ya. Kalau Anda nyimpannya masih berjamaah, masih sama-sama, itu juga tidak boleh, ya. Jadi misalnya Anda cuma punya satu gudang, tapi Anda sudah terlanjur pisah menjadi 3 atau 4 CV. Tapi barangnya Anda taruh semua ke dalam satu gudang yang sama, tidak ada pemisahan, dan Anda bahkan bingung, ini barangnya CV A, CV B, atau CV D, atau CV C. Nah, Anda nggak ngerti juga, ya. Jadi itu juga tetot, nggak boleh. Ya, kalau Anda seperti itu, ketika pajak datang ke tempat Anda, dia cek barang Anda, pusinglah kita. Ya, jadi teman-teman juga harus perhatikan bahwa ketika Anda menyimpan barang Anda, pastikan barangnya disimpan secara terpisah, ya, minimal
Kalau di dalam tempat yang sama, Anda kasih sekat. Oh, ternyata sebelah sana itu yang CVA. Yang sebelah situ adalah CVB. Yang sebelah sini adalah CVC. Sebelah situ adalah CVT. Jadi Anda jelas, oh barangnya mana. Ketika pajak datang dalam opnam, Anda bisa tahu, oh ternyata barangnya sebelah situ. Anda bisa jelaskan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat apalagi? Ternyata Anda juga harus melakukan penjualannya sendiri-sendiri, ya. Masih banyak saya temui di lapangan orang yang bisa CV ternyata jualannya juga berjamaah, ya. Nanti pinjam dari CV yang sebelah sana, pinjam dari CV yang sebelah sini, dan ini cukup membuat masalah baru untuk usaha Anda, ya. Jadi kalau sudah bisa CV, sudah pecah badan usaha, sebaiknya Anda juga pecah namanya stok atau penjualan. Ya, itu pasti Anda jual, Anda pecah, jangan Anda gabungkan. Kalau Anda gabungkan, masalah baru untuk usaha Anda, ya. Nanti pajaknya datang, lihatin, loh ada masalah, maka patang juga kita, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Berikutnya apalagi harus Anda perhatikan terkait dengan rekening bank. Nah, ini salah besar nih buat teman-teman yang biasanya sering melakukan transaksi dari satu rekening yang sama. Nah, ini juga harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda bertransaksi ya dengan satu rekening yang sama, ya. Terus untuk semua CV. Nah, ini masalah besar. Ya, pastikan ketika Anda melakukan transaksi, setiap perusahaan harus punya bank sendiri-sendiri. Dan yang perlu Anda ingat, jangan sekali-sekali Anda menggunakan rekening pribadi Anda. Ini tetot, tidak boleh, ya. Jadi Anda harus pakai rekening CV atau rekening PT, ya. Ini saya kadang-kadang rada-rada pusing gitu ya. Saya sering temuin juga pengusaha yang sudah usahanya bertahun-tahun, tapi yang digunakan misalnya dia punya PT, yang digunakan rekening pribadi. Wah, ini masalah besar. Ya, buat teman-teman juga harus dipikirkan, ya. Kenapa? Kalau seandainya nih masalah ya, Anda punya masalah di PT, ternyata kena pribadinya yang punya rekening. Mohon maaf nih ya, kalau pajak misalnya cari nomor rekening pribadi Anda, maka pribadi Anda juga akan kena keperiksa. Ya, jadi harus dipisah sendiri-sendiri. Jangan digabungkan ke satu rekening atau masuk ke rekening pribadi. Harus ke rekening sendiri-sendiri dan rekening PT atau CV. Ya, itu yang supaya Anda bisa dilakukan. Ya, semoga penjelasan ini cukup clear ya buat teman-teman, terutama yang pusing terkait dengan memecah badan usaha. Saya jelaskan supaya teman-teman bisa lebih paham, ya. Bagi yang belum clear, bagi yang belum jelas, silakan feel free untuk komen di bawah. Anda boleh tanya kepada saya, ataupun yang mau dapat respon cepat, silakan follow saya di Instagram. Teman-teman boleh DM saya di Instagram, dan saya biasanya juga akan reply pertanyaan-pertanyaan Anda di Instagram, ya. Nah, buat teman-teman yang merasa ini senang dengan video ini, silakan di like ya buat teman-temannya, supaya juga biar video ini semakin bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa memberikan edukasi terutama dengan perpajakannya. Karena saya lihat juga banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia ini yang kondisinya belum melek terhadap perpajakan, bahkan mereka tidak ngerti apa harus mereka lakukan, ya. Dan saya memiliki visi atau memiliki misi untuk bisa memberikan mereka edukasi yang baik, ya, terkait dengan bagaimana mereka melaporkan pajaknya yang legal dan hemat, ya. Jadi teman-teman boleh bantu kalau memang senang dengan channel ini, happy dengan channel ini, silakan di like dan di share ke teman-temannya supaya channel ini juga bisa membantu lebih banyak orang lagi, ya. Sekian dari saya, selalu sehat, selalu sukses, dan selalu happy buat teman-teman semuanya. Bye bye.